Apa yang terjadi jika sebuah teknologi itu ngeklaim bisa ngasih keamanan dan juga transparansi, justru menghadapi ancaman yang paling besar? Di video kali ini, kita akan bahas teknologi yang sangat penting banget, yaitu blockchain. Yang katanya teknologi ini akan menjadi masa depan internet. Tapi, apakah blockchain itu benar-benar perfect? Yuk kita bahas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel Dodi Ferdiansyah, di mana kalian bisa mendapatkan dan belajar tentang teknologi-teknologi terbaru dan juga keamanan siber. Di video kali ini, kita akan ngebahas sebuah teknologi yang sangat revolusioner, yang sedang berkembang di negara kita, di Indonesia, yaitu blockchain. Biar makin seru, silakan kamu subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekarang kita akan bahas dulu tentang apa itu blockchain. Mungkin sebagian orang yang bekerja di bidang IT sudah familiar dengan istilah blockchain ini. Tapi ada juga yang masih nggak nge, terutama kamu yang sedang kuliah saat ini. Jadi, blockchain itu sebenarnya sebuah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data dapat dilakukan secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Potensi penggunaan teknologi blockchain ini itu sangat besar banget. Mulai dari keuangan, kayak cryptocurrency, terus logistik, supply chain, sampai dengan bidang kesehatan. Semua sektor-sektor ini sudah bisa diterapkan teknologi blockchain. Contohnya, penerapan blockchain di bidang logistik. Misalkan, kamu menggunakan platform blockchain ini untuk mencatat perjalanan setiap barang dari produsen hingga konsumen. Terus memastikan data seperti lokasi, waktu pengiriman, sampai dengan kondisi barang yang tidak dapat diubah. Hal ini kita lakukan supaya tidak ada lagi potensi-potensi penipuan, kehilangan, atau keterlambatan. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah banyak yang menunjukkan potensi atau perkembangan yang sangat menjanjikan dalam mengadopsi blockchain ini. Contohnya, banyak startup-startup yang berbasis blockchain itu bermunculan. Dan di beberapa lembaga pemerintahan juga itu sudah mulai mengeksplorasi penerapan teknologi ini untuk efisiensi operasionalnya. Menarik kan? Tapi, di balik potensi besar ini, ada dua isu utama yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah skalabilitas. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cooling down dulu. Walaupun blockchain itu dianggap aman, tetap ada tantangan keamanan yang harus dihadapi. Beberapa ancaman utama yang terkait dengan blockchain ini, salah satunya adalah serangan 51%. Ada yang pernah dengar belum? Ya, serangan 50% ini merupakan salah satu dari serangan siber atau cyber attack, di mana pihak yang jahat itu menguasai mayoritas jaringan blockchain untuk memanipulasi data. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, serangan ini terjadi ketika pihak yang jahatnya berhasil menguasai lebih dari 50% kekuatan komputasi pada jaringan blockchain tersebut. Gila, berarti speknya juga harus tinggi banget ya. Nah, karena kalau sudah berhasil menguasai lebih dari 50%, maka si penjahat tadi dia akan bisa melakukan manipulasi data di sana. Selain itu, mereka juga bisa menggandakan transaksi atau double spending. Bahkan mereka bisa menghentikan transaksi yang baru masuk. Nah, serangan-serangan ini biasanya terjadi pada sistem atau jaringan blockchain yang lebih kecil atau yang kurang terdesentralisasi. Kemudian ancaman yang lainnya adalah dengan cara membuat situs palsu, email palsu, bahkan sampai dengan aplikasi mobile palsu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencuri informasi-informasi sensitif seperti private key ataupun kata sandi dari si pengguna tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Banyak yang masih menganggap infrastruktur itu nggak penting. Salah. Jadi walaupun sudah punya server, kita jalankan atau buat jaringan blockchain, sudah bicara, oh ini aman. Belum tentu. Karena kalau kita sudah bicara infrastruktur, banyak aspek-aspek yang harus terpenuhi. Apalagi tidak mengikuti standar keamanan yang ada di dunia.
Karena kalau kita sudah bicara jaringan blockchain, maka di situ nggak cuman ada satu lapis keamanan, tapi dia akan ada berlapis-lapis keamanannya. Misal, masalah enkripsi, kemudian firewall, terus juga sistem monitoring keamanannya, dan lain-lain. Nah, tiga inilah yang menjadi masalah utama yang terkait dengan keamanan. Kemudian, kalau terkait dengan skalabilitas, hal yang umum terjadi pada jaringan blockchain adalah masalah throughput, atau throughput transaksinya. Di mana beberapa jaringan blockchain yang populer lah, kayak Bitcoin misalkan, itu hanya mampu menangani beberapa transaksi per detiknya atau TPS-nya, transaction per second. Saat ini, pengguna Bitcoin itu sangat banyak sekali, sangat masif. Sehingga kenapa? Dengan semakin banyaknya pengguna dan juga volume transaksi yang terjadi, jaringan blockchain harus mampu menangani beban yang semakin besar tanpa menurunkan performanya. Ini PR nih. Ya bayangin aja kalau misalkan ketika kita ingin transaksi, ternyata delay misalkan. Kan harap-harap cemas juga ya. Nah makanya, dua ancaman utama ini, keamanan dan juga skalabilitas, itu menjadi perhatian utama dalam pengembangan jaringan blockchain. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan tadi, kamu bisa cari platform-platform penyedia infrastruktur ataupun cloud infrastruktur yang sudah memiliki standar atau sertifikasi standar keamanan secara universal atau global. Misalkan kita cari vendor yang mempunyai sertifikasi ISO 27001 misalkan, terus cari lagi apakah transaksinya itu menggunakan end-to-end encryption, apakah vendor tersebut menyediakan layanan backup dan juga disaster recovery. Ini sangat penting nih, teman-teman jadikan checklist ketika ingin memilih vendor-vendor yang ingin digunakan untuk membuat jaringan blockchain. Di Indonesia, ada salah satu vendor cloud yang sangat concern banget terkait dengan keamanan ini. Ya, vendor ini bernama BiznetGeo. BiznetGeo ini dia sudah memiliki standarisasi keamanan internasional atau ISO 27001. Nggak cuma itu, tapi juga hampir semua keluarga ISO 27000 itu sudah dimiliki oleh BiznetGeo ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi tentang keamanan data yang ada di sana. Kemudian juga sudah memiliki fitur end-to-end encryption dan firewall-nya udah canggih banget. Terus, layanan disaster recovery-nya juga keren. Jadi, jangan khawatir data-data blockchain kamu itu hilang. Nah, selain keamanan, BiznetGeo ini juga memiliki fitur skalabilitas yang optimal. Misalkan, dukungan horizontal dan vertical scaling. Jadi, BiznetGeo ini mampu menyesuaikan kapasitas infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan jaringan blockchain kamu. Jadi, kalau transaksinya lagi tinggi, dia akan melakukan scaling up. Tapi kalau transaksinya lagi rendah, dia otomatis akan melakukan scaling down. Nah, ini akan berpengaruh dari biaya yang kamu keluarkan. Kemudian, service level agreement yang diberikan oleh BiznetGeo itu sampai dengan 99,99%. Jadi, jangan khawatir akan ada gangguan terhadap operasional blockchain dari punya kamu. Menarik kan? Jadi, kamu nggak perlu khawatir lagi terkait dengan masalah keamanan dan juga skalabilitasnya. Dan yang terakhir, yang paling saya suka dari layanan BiznetGeo ini adalah respon pelayanannya. Ya, mereka menyediakan layanan professional support 24 jam per 7 hari. Gila. Jadi kalau kalian ada apa-apa, tinggal kontak aja. Dan responnya itu kurang dari 15 menit pasti akan dijawab. Jadi gimana? Tertarik nggak untuk mengembangkan bisnis di bidang blockchain? Jika kamu tertarik, silakan kolaborasi dengan BiznetGeo. Karena BiznetGeo akan membantu para pengembang-pengembang blockchain lokal untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi secara luas. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan prospek pengembangan blockchain ini sebenarnya? Untuk kedepannya, teknologi blockchain akan menjadi salah satu pilar transformasi digital di Indonesia. Jadi, apakah kamu tertarik untuk membawa teknologi blockchain ini untuk ke level selanjutnya? Kamu bisa mencoba free trial dulu, atau melakukan konsultasi secara gratis. Nah, itu aja untuk informasi dan juga edukasi tentang blockchain untuk di video kali ini.
Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.